Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan belajar materi kuliah dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Ini adalah materi yang kedua, lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu pengantar desain dan analisis algoritma. Nah, materi yang kedua adalah tentang algoritma dan fungsi kompleksitas. Jadi apa hubungan antara algoritma dan fungsi kompleksitas? Oke, mari kita lihat sama-sama. Oke, kita sudah pelajari di materi sebelumnya bahwa langkah-langkah algoritma adalah yang pertama, algoritma itu punya langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah algoritma itu sendiri adalah yang pertama, kita menyederhanakan sebuah masalah. Katakanlah kita punya masalah yang mau kita selesaikan, kita sederhanakan masalah itu. Nah, kemudian bagaimana kita selesaikan ya penyelesaiannya secara matematis. Nah, selanjutnya kita rancang algoritmanya, kita uji kebenarannya apakah algoritma itu sudah benar, dan kemudian nanti kalau algoritmanya sudah benar setelah kita uji, maka kemudian kita implementasikan algoritma itu menggunakan suatu bahasa pemrograman yang kita mengerti ya. Jadi ada banyak contoh bahasa pemrograman. Biasanya kalau dalam semester 1 dalam mata kuliah dasar pemrograman sudah diajarkan. Ya, katakanlah kalau kita mulai dengan menggunakan bahasa C atau C++ atau Python, maka kita juga bisa gunakan itu di mata kuliah ini. Nah, kemudian kita buat dokumentasinya dan kemudian setelah selesai kita baru analisis kompleksitas algoritmanya. Oke. Nah, waktu proses algoritma, kalau kita ingat di materi pertama, sempat kita pelajari ya gitu, sempat ada kata-kata bahwa algoritma itu harus bisa diukur dalam satuan waktu dan satuan memori, karena algoritma itu akan membutuhkan memori atau penyimpanan dan juga akan membutuhkan waktu yang terbatas, waktu tertentu, katakanlah misalkan per detik, per menit, per hari. Nah, waktu proses algoritma itu adalah berapa lama waktu yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan sebuah algoritma itu, ya. Karena kecepatan komputer itu biasa saat ini yang kita gunakan sekarang ini sudah sangat tinggi, maka biasanya waktu itu tidak kita perhatikan lagi. Jadi kalau kita hanya jalankan algoritma-algoritma yang sederhana dengan inputan yang sedikit, maka tidak akan berasa. Jadi ketika kita input, kita running, langsung keluar hasilnya. Nah, sehingga biasanya kita sudah tidak memperhitungkannya. Tetapi jika nilai inputannya kita tambah, maka bisa jadi waktunya menjadi lebih lama. Nah, disitulah kemudian kita akan pelajari, kita akan lihat seberapa kompleks algoritma kita, seberapa lama proses yang akan dijalankan oleh algoritma kita. Nah, tidak semua algoritma itu dapat selesai diproses dalam waktu kurang dari 1 detik ya. Jadi algoritma itu ada banyak, sehingga kalau ada yang sangat cepat, ada juga yang sangat lama ya, bisa berhari-hari, bahkan ada yang bisa berbulan-bulan untuk mengerjakannya. Nah, algoritma yang kompleks itu dapat memerlukan waktu beberapa menit hingga berhari-hari ya untuk menyelesaikan prosesnya. Hal ini bahkan berlaku di komputer paling canggih. Bahkan kalaupun kita menggunakan superkomputer, ada algoritma-algoritma yang memang tetap harus menggunakan waktu yang sampai bermenit, berjam. Nah, asalkan itu kita sudah gunakan superkomputer. Bagaimana kalau kita hanya menggunakan komputer biasa dengan kemampuan CPU yang biasa, maka bisa saja berbulan-bulan. Nah, sejumlah algoritma dengan kompleksitas yang sangat tinggi ini akan memakan waktu lebih lama dari 1 tahun ya, bahkan ada yang bisa sampai 1 tahun untuk hasilnya. Sehingga dalam hal merancang algoritma yang kompleks, penting bagi kita untuk menghitung waktu proses algoritmanya. Nah, waktu prosesnya itu bervariasi, jadi tidak sama. Bagaimana algoritma bekerja? Algoritma itu bekerja berdasarkan input yang kita masukkan. Ya, misalkan kita masukkan inputnya 10, 100, 200, atau bahkan 1000. Nah, sekarang ini eranya big data, di mana inputannya itu jutaan data, ya, ratusan ribu sampai jutaan data. Nah, data yang begitu banyak biasanya membutuhkan algoritma yang baik, sehingga waktu prosesnya tidak terlalu lama. Nah, setiap input itu punya ukuran. Misalkan kita ingin mengurutkan sejumlah bilangan, maka bilangan yang perlu diurutkan itu merupakan ukuran besarnya input. Ya, saya beri contoh di sini, misalkan kita ingin mengurutkan bilangan 1 sampai 1 juta. Ya, ada bilangan random 1 sampai 1 juta. Nah, kemudian ada juga katakanlah contoh kita ingin mengurutkan bilangan 1 sampai 100. Nah, maka jumlah input
1 sampai 100 dengan 1 sampai juta inilah yang kita sebut dengan ukuran input. Makin besar ukuran input, pada umumnya waktu proses akan semakin lama ya. Ini pasti ya. Nah, karena inputnya itu bervariasi, maka waktu prosesnya bervariasi. Nah, ada yang kita kenal dengan istilah keadaan terbaik atau best case. Nah, itu dilambangkan dengan notasi theta. Ya, bisa kita lihat di sini di materi. Kemudian ada juga waktu rata-rata ya. Atau istilahnya average case. Nah, itu dilambangkan dengan notasi omega atau dibaca omega. Nah, kemudian ada yang keadaan terburuk. Nah, itu dibaca dengan atau istilah lainnya adalah worst case. Dilambangkan dengan ini notasi, bisa kita lihat di materi dan dibaca dengan big O. Sebuah algoritma itu diukur biasanya dengan patokan keadaan terburuk atau kita nyatakan dengan worst case yaitu big O. Kenapa? Karena biasanya kan kalau kita misalkan mau ukur seberapa lama dia, maka kita berikan dia data yang paling banyak, hal yang paling buruk. Karena kalau hal yang paling baik bisa saja dalam sedetik ya. Nah, atau contoh sederhana, misalkan kita ingin menemukan bilangan, salah satu bilangan dari 100 inputan. Maka kemungkinan terbaiknya adalah kalau pas kita input langsung bilangan yang itu. Tetapi worst case-nya adalah kalau misalkan semua inputan, nanti inputan yang ke 100 baru ditemukan. Berarti dijalankan dulu sampai ke 100 kali itu, setelah yang ke 100-nya baru bisa ditemukan. Nah, itu worst case. Jadi biasanya sebuah algoritma itu akan diukur berdasarkan worst case-nya tadi. Bagaimana kalau dia jalankan semuanya, dia runningkan 100 data. Nah, itu kalau hanya 100 data. Bagaimana kalau misalkan dia punya 1 juta data? Maka worst case-nya adalah dia jalankan sampai sebanyak 1 juta input itu ya. Nah, kalau keadaan terbaiknya adalah ketika kita input data yang pertama, ternyata itu dia. Nah, kalau average case, maka rata-ratanya. Misalkan kalau kita punya 100 inputan, maka inputan yang ke-50 atau ke-51 itu average. Ya, rata-ratanya. Oke ya, ini adalah definisi waktu terburuknya. Kemudian ada waktu tercepat dan waktu rata-rata. Ya, jadi tercepat itu adalah theta, sedangkan rata-rata itu adalah omega, sedangkan waktu terburuk adalah big O. Oke, nah menghitung waktu proses. Misalkan di sini kita punya pseudocode untuk selection shot, ya. Selection shot, nah bisa kita lihat ada baris pertama sampai baris yang ke-9. Misalkan kita punya inputan, hitung waktu proses algoritma untuk mengurutkan deretan yang berisi 8 angka acak. 8 ya inputannya. Nah, bagaimana kalau misalkan, maka pasti dia akan diulang sebanyak 8 kali untuk dia mengurutkan itu ya kan, karena kita punya 8. Nah, bagaimana kalau misalkan ukuran inputnya tidak kita ketahui? Misalkan ada banyak tadi ukuran input. Nah, seberapa kompleks algoritma kita itu ditentukan dari hal itu ya, dinyatakan dengan n ukuran inputnya di sini. Waktu proses dinyatakan dalam sebuah persamaan yang kemudian kita kenal dengan istilah fungsi kompleksitas. Nah, sebuah fungsi kompleksitas ini menyatakan seberapa kompleksnya sebuah algoritma. Oke, misalkan kita asumsikan bahwa nilai n itu kita belum ketahui ya, maka bisa dihitung bahwa untuk setiap perulangan i akan terjadi perulangan sebanyak n kurang 1, n kurang 2, n kurang 3 sampai 1 kali. Artinya kalau misalkan kita tentukannya 8, maka dia akan ulang sampai 7 kali untuk bisa menemukan n yang ke-8 tadi. Tetapi bisa saja dia juga kita temukan di yang ke-6, bisa saja kita temukan di yang ke-5, atau yang paling baik adalah hanya sampai 1. Jadi dia akan diulang ya kan sampai seberapa banyak, sampai paling tidak ya cuma 1 kali. Misalkan N5 di sini, maka untuk menghitungnya kita perlu menghitung 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 ya, rumus dari hitung. Nah, kemudian ada juga dengan istilah growth rate dengan fungsi kompleksitas n dalam kurung n tambah 1 per 2, berarti jika n-nya 5, maka waktu prosesnya adalah 15. Jika nilai n diperbesar, maka waktu prosesnya juga diperbesar. Dan jika n-nya sama dengan berapa ya, misalkan 10, maka waktu prosesnya juga bertambah, dan seterusnya. Jadi nilai n dan waktu proses bisa kita petakan nanti dalam koordinat kartesius dengan n itu sumbu x di sini, sedangkan waktu prosesnya sumbu y di sini ya. Nah, dapat dilihat bahwa semakin bertambah n-nya, maka waktu prosesnya juga akan semakin bertambah atau growth rate-nya. Nah, ada 5 fungsi kompleksitas
yang banyak kita gunakan, yaitu ada big O, big omega, big theta, ada little o, little omega. Jadi ini adalah fungsi kompleksitas yang akan kita gunakan, ya, yang akan banyak digunakan. Oke, nah untuk menganalisis kompleksitas algoritma, ada a priori analisis sama a posteriori testing. Yang pertama, a priori analisis ini itu suatu analisis waktu proses atau computing time suatu algoritma yang kita nyatakan dalam bentuk fungsi, yaitu fungsi n, big O, Gn. Sedangkan a posteriori testing yaitu analisis dengan melakukan sejumlah percobaan untuk mengetahui waktu proses eksak dari atau proses pasti dari suatu algoritma pada suatu komputer tertentu. Bisa juga dilakukan untuk memperoleh data statistik dari waktu proses dan jumlah memori yang digunakan untuk menjalankan algoritma itu, ya. Nah, ada beberapa cara, ada beberapa banyak gitu ya fungsi big O. Nah, misalkan di sini big O 1 artinya algoritma itu konstan ya, tidak berubah gitu ya. Sedangkan kalau big O n artinya algoritma itu linear. Sedangkan kalau big O n pangkat 2 artinya algoritma itu kuadratik. Sedangkan big O n pangkat 3 artinya algoritma yang cubic. Big O log n contohnya itu adalah pada penggunaan binary search tree. Sedangkan big O n pangkat m artinya algoritma yang eksponensial. Jadi nilai n bertambah, nilai m juga bertambah. Notasi big O ini berisi contoh kombinasi-kombinasi dari yang sudah disebutkan di atas. Oke, nah silakan. Karena ini di latihan yang pertama, materi yang pertama adalah saya suruh teman-teman mahasiswa untuk membuat fungsi untuk bilangan Fibonacci. Jadi ada latihan untuk for dengan repeat until. Kita sudah buat pseudocode-nya, tinggal while do yang saya suruh mahasiswa kerjakan. Nah, coba silakan dihitung untuk kompleksitas dari algoritma bilangan Fibonacci yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kira-kira dia kompleksitasnya seperti apa, ya? Silakan dihitung. Oke, materi selanjutnya kita masih akan tetap belajar tentang melanjutkan materi analisis kompleksitas algoritma, dan nanti kita akan juga review yang latihan ini pada materi selanjutnya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar cara membuat pseudocode-nya, di sini kita buatkan ya hitung fungsi kompleksitasnya. Nanti setelah itu kita lihat pada materi yang selanjutnya pada bagian analisis kompleksitas. Oke, ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat dan tetap bersenang-senang. Karena kalau kuliah tidak bersenang-senang, itu sama saja tidak kuliah. Tapi jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Sampai jumpa dan shalom.